Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali minggu ini di Lintas Banua Sepekan edisi 12 Februari 2023. Saya Lina Salina saat ini sedang berada di kawasan Siring, Banjarmasin, akan menghadirkan sejumlah informasi dan ragam peristiwa menarik yang telah kami siapkan. Dan berikut pemirsa, kita ikuti Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Kita mulai informasi yang pertama di Lintas Banua Sepekan minggu ini pemirsa mengenai banjir yang melanda Kecamatan Martapura. Sedikitnya 15 dari 20 desa di Kecamatan Martapura terendam banjir akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi beberapa pekan terakhir ini. Kecamatan Martapura Timur menjadi salah satu daerah terdampak banjir cukup parah di Kabupaten Banjar. Sedikitnya 613 rumah di wilayah itu dilaporkan terendam banjir. Jumlah ini berasal dari 15 desa dengan ketinggian air terpantau bervariasi dari 10 sampai 45 cm dan di dalam rumah penduduk berkisar antara 5 sampai 10 cm. Camat Martapura Timur Guslan menyebut bantuan dari BPBD telah disalurkan ke lapangan. Demikian pula pemanfaatan lumbung sosial dari Kemensos RI yang berada di kantor kecamatan setempat. Diakuinya bantuan tersebut hanya dibagikan kepada desa yang benar-benar memerlukan lantaran kondisi tiap desa memang berbeda-beda. Sementara itu terkait dapur umum pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD Banjar. Apabila diperlukan maka BPBD siap untuk menyuplai dapur umum bagi warga. Jadi dari data yang kami himpun itu ada 613 rumah yang ada kena banjir lah. Ada juga yang pelataran aja. Untuk bantuan memang kemarin dari BPBD sudah ada ke lapangan. Kita pun sudah memberikan bantuan karena di sini ada lumbung sosial yang dari Kementerian Sosial ditempatkan di Kecamatan Martapura Timur, dan ini sudah kita bagikan ke desa-desa yang memang betul-betul sangat membutuhkan, karena tidak semua juga yang kita bagikan, karena misalnya desa cuma jalannya aja yang kena, itu tidak kita bagikan. Dan saat ini di lumbung tinggal di luar makanan yang ada kasur, kompor, untuk makanan dan lain-lainnya nanti kami konfirmasi lagi minta tambahan dari provinsi karena Kemensos ini melalui provinsi. Diketahui selain merendam pemukiman warga, banjir juga menggenangi fasilitas lain seperti Polsek Martapura Timur, SMP Negeri 2 Martapura Timur, serta beberapa buah sekolah dasar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Meluapnya air sungai Martapura karena tingginya intensitas hujan belakangan ini sudah menggenangi sebagian jalan lintas provinsi di Jalan Martapura Lama, Kabupaten Banjar. Ketinggian air yang bervariasi membuat banyak pengendara kesulitan untuk menembus banjir. Terpantau beberapa kali pengendara motor roda 2 mengalami mogok karena ketinggian air di sejumlah titik mencapai bagian mesin dan knalpot motor. Dikatakan Husnawati, warga desa Sungai Rangas, banjir di daerahnya sudah berlangsung lebih kurang 1 minggu dan sangat mengganggu aktivitas warga. Rumah itu landam aja? Ada pelatar aja. Kayak pengendara lewat banyak pengendara. Banyak mogok. Bilang kasih ke mogok. Ini langganan banjirnya di sini. Seben tahun lah sih. Diprediksi jika hujan terus terjadi di wilayah Kabupaten Banjar, maka ketinggian air di sejumlah titik di Jalan Martapura Lama akan terus meninggi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, Wakil Bupati Banjar didampingi Kepala Pelaksana BPBD Banjar mengunjungi korban banjir dan salah satunya di Desa Teluk Selong Ungu, Martapura Barat, sekaligus menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang terdampak. Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat menjadi salah satu desa langganan banjir di Kabupaten Banjar. Bencana ini hampir terjadi setiap tahun saat musim hujan tiba.
Meski sempat surut, namun banjir kembali naik pada Kamis lalu dengan ketinggian air selutut orang dewasa. Bersama Kepala Pelaksana BPBD Banjar, Warsita, Wabub Habib Idrus Al-Habsi, menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang terdampak. Bantuan diserahkan langsung kepada Kepala Desa Teluk Selong Ulu di kantor desa setempat berupa mie instan, air mineral, sarden, serta paket obat-obatan. Wabub Banjar menyatakan penyaluran bantuan ini sebagai tanda bahwa pemerintah hadir dan memberikan perhatian terhadap warga terdampak banjir serta berharap dapat bermanfaat bagi warga. Langsung melihat keadaan masyarakat supaya kena banjir dan sekalian hari ini kita memberi bantuan. Mudah-mudahan bantuan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang terkena oleh banjir. Artinya jangan dipandang nilainya, yang penting ada perhatiannya dari pemerintah atau dari BPBD. Untuk mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan banjir ini cepat berlalu, mudah-mudahan masyarakat bisa beraktivitas kembali. Menurut Kepala Desa Teluk Selong Ulu, Heri, kondisi air banjir tahun ini cukup tinggi dan bertahan lama hingga tak sedikit warga yang mengeluhkan terserang gatal-gatal. Merupakan banjir tahunan, cuman kebetulan di tahun ini kondisi air cukup dalam dan sedangkan yang dikeluhkan warga tentunya kami mengharapkan memang bantuan dari BPBD sudah luar biasa membantu kami dalam hal ini. Kemudian untuk pasca banjir tentunya diharapkan obat-obat gatal itu pasti tentunya di setiap terjadinya musibah banjir itu warga banyak yang mengeluh gatal-gatal pada kulitnya. Sampai saat ini warga masih memilih untuk tidak mengungsi dan bertahan di rumah masing-masing meski aktivitas sedikit terganggu karena banjir. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mencatat sejak 1 Januari hingga 7 Februari 2023, sedikitnya 43 kasus demam berdarah denggi terjadi di wilayah ini. Kondisi ini diperparah lagi dengan genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Sementara di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, menghimbau warga cegah DBD dengan memperhatikan lingkungan sekitar dan membuang tempat atau wadah yang menjadi genangan air. Kasus demam berdarah denggi di Kalimantan Selatan mengalami perkembangan bervariasi di setiap kabupaten kota. Ada beberapa wilayah yang mengalami angka kasus tertinggi, salah satunya daerah Kabupaten Banjar. Terhitung pada bulan Januari 2023, kasus DBD di Kalsel melebihi dari 100 kasus aktif di kota Banjarmasin, kota Banjarbaru, dan yang mendominasi ada di Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Dia Udin, menyatakan per Januari 2023 DBD di Kalimantan Selatan mengalami penurunan ketimbang bulan Desember 2022 lalu. Sekalipun mengalami penurunan, kasus DBD di Kalimantan Selatan masih ada dengan angka yang fluktuatif setiap kabupaten kota. Kalau daerah standar memang yang tiap tahun yang selalu menjadi masalah dari daerah tersebut yang paling banyak Banjar Selatan untuk dapat mengambil bibit tanaman cabai yang bertempat di bawah rumah Banjar. Karena kalau DBD itu lebih kita menjaga supaya nyamuknya tidak bisa berkembang biak, dan itu dengan cara membasmi yang kemungkinan sarang bintik nyamuknya tadi. Jumlah kasusnya Pak berapa banyak? Kalau jumlah kasus tidak hafal, cuma bulan kemarin total itu di Kase ini lebih 100. Dia tiap bulan lapornya tiap bulan. Paling banyak di kabupaten mana Pak? Banjar. Banjar Pak ya. Berapa tuh Pak kabupaten Banjar Pak? Kalau angka pastinya lupa lah. Ada korban Pak? Korban ada, terakhir laporan Baik, terima kasih untuk sesi foto bersama selesai. Gitu. Tapi tahun ini awal tahun kemarin ada laporan yang meninggal lagi di Banjarmasin, tapi kita belum verifikasi. Ditambahkan Dia Udin, dalam menanggulangi DBD di Kalimantan Selatan perlu kolaborasi bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, guna membuat lingkungan bersih dan bebas
dari jentik nyamuk yang berkembang biak di lingkungan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnur Ali, asal praksi Golkar, meminta warga mewaspadai penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang sering muncul di musim penghujan sesuai siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan, sehingga penyakit demam berdarah biasanya muncul justru di musim penghujan. Kepada warga diingatkannya untuk melakukan upaya pencegahan munculnya nyamuk AA dengan memperhatikan lingkungan sekitar dan membuang tempat atau wadah yang menjadi genangan air agar nyamuk tidak hidup dan berkembang biak di situ. Penguburan ya, maka oleh karena saya menghimbau kepada masyarakat dengan adanya di musim hujan ini ya, kepada anak-anak dan keluarganya sangat berhati-hati sekali dengan adanya DBD ya. Nah itu kemudian di sekolah juga sekolah juga memperhatikan. Kemudian lagi tentu antisipasi kepada masyarakat keluarganya yang ada selokan-selokan atau mungkin ada tempat tergenang air ya, misalnya kaleng-kaleng, itu dimenahi, dikubur atau dibuang, jangan sampai terjadi pengendalian sehingga dengan terjadinya peneluran nyamuk. Nah ini akan menjadi potensi. Sekarang banyak ya, saya pantau di rumah sakit, di masyarakat banyak masyarakat anak-anak yang kena DBD. Mulailah kembali masyarakat menggiatkan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, serta tetap disiplin melakukan 3M+, seperti menguras dan menutup tempat penampungan air, serta mengubur benda-benda yang berpotensi menjadi wadah bertelurnya nyamuk Aedes aegypti. Murtasiah, Banjar TV. Dan menghindari gigit. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur meminta satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan aksi pengendalian inflasi agar betul-betul dilaksanakan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka high level meeting pengendalian inflasi di salah satu hotel di Banjarmasin. Gubernur Kalsel Sahbiri Nur atau Paman Birin meminta satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan aksi pengendalian inflasi agar betul-betul dilaksanakan. Setidaknya hal itu disampaikan saat menghadiri pembukaan kegiatan high level meeting pengendalian inflasi di satu hotel di Banjarmasin, Selasa 7 Februari 2023. Pertemuan yang mengangkat tema Rencana Aksi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam kerangka peta jalan pengendalian inflasi di Kalsel sangat penting bagi mengendalikan inflasi di Banua. Terlebih lagi beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menginginkan kepada seluruh kepala daerah agar lebih fokus dalam pengendalian inflasi. Karena itu harapannya kepada Bupati Wali Kota untuk bergerak bersama dalam pengendalian inflasi ini. Inilah fokus lebih ini terhadap pengendalian inflasi. Makanya acara hari ini momentum yang sangat berharga buat semakin melakukan penguatan terhadap kolaborasi sinkronisasi antar stakeholder terkait dalam rangka kita upaya keras agar inflasi di Kalimantan Selatan bisa terkendali. Yang semua kita lah, sinergisitas antara tiga pemerintahan ini, kabupaten kota, wali kotanya, gubernurnya, kemudian pemerintah pusat. Presiden sudah jelas arahannya. Ya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Wahyu Pratomo menyebut rencana aksi ini sejalan dengan kebutuhan dan kesimpulan yang mengemuka dari rangkaian rapat koordinasi TPED yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Januari 2023. Rencana aksi ini dilandasi kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, serta menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah bergulir sejak 2022. Pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan memerlukan upaya ekstra dan langkah konkret dalam wujud rencana aksi pengendalian inflasi yang dilandasi oleh kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan,
kelancaran distribusi dan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, Gubernur Kalsel melantik Hajah Raudatul Jannah sebagai Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalsel masa bakti 2022-2027. Sementara itu, momen pelantikan ini juga dimanfaatkan Ketua Kuarda untuk mengajak anggotanya berperan aktif mendukung pengendalian inflasi di daerah melalui aksi penanaman cabai. Sebelum saya lantik kakak-kakak sebagai ketua dan anggota pengurus kuartir daerah, ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan kuartir daerah, Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan masa bakti 2022-2027. Sebagaimana tersebut dalam surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 02 dan 03 tahun 2000. Di tempat dan hari yang sama, usai dilantik sebagai Ketua Mabida Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan oleh Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso, Gubernur Kalsel Sabiri Nur juga melantik Hajah Raudatul Jannah sebagai Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan masa bakti 2022-2027, sekaligus melantik Ketua dan pengurus Lembaga Keuangan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan. Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji, akan bersungguh-sungguh, menjalankan kewajibanku, terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelantikan juga disaksikan langsung Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso, Sekretaris Jenderal Kuarnas Gerakan Pramuka Majen TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar, para wakil ketua, sekretaris, dan anggota Mabida Kalimantan Selatan. Usai dilantik sebagai Ketua Kuarda Kalsel, selanjutnya Hajah Raudatul Jannah juga melantik Badan Kelengkapan Kuarda Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan masa bakti 2022-2027. Pelantikan Badan Kelengkapan tersebut terdiri dari Asisten Andalan Daerah, Dewan Kehormatan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pusat Informasi Daerah, Dewan Kerja Daerah, dan Pramuka Peduli. Muhail Banjar TV. Momen pelantikan Kamabida dan Kuarda Kalsel masa bakti 2022-2027 di Kiram Park, Kabupaten Banjar akhir pekan lalu juga dimanfaatkan Ketua Kuarda Kalsel Raudatul Jannah untuk mengajak seluruh jajaran pramuka di Kalsel ikut terlibat aktif dalam mendukung pengendalian inflasi di daerah ini. Hal itu dibuktikan dengan dibagikannya ribuan bibit cabai untuk anggota Gerakan Pramuka di kuartir cabang kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Wakil Ketua Bina Muda Kuarda Kalsel Agus Salim di sela pembagian ribuan bibit cabai menyatakan pembagian bibit cabai ini salah satu bentuk dukungan pramuka dalam ikut membantu menekan inflasi di daerah. Ini sebagaimana arahan Ketua Kuarda Kalsel Hajah Raudatul Jannah yang menyebut persoalan inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Total ada sekitar 5.000 bibit cabai dibagikan termasuk pula bibit tanaman lainnya. Harapannya bila semua anggota Gerakan Pramuka bergerak, maka inflasi di Kalsel akan ikut terkendali. Pramuka juga ikut aktif terlibat untuk melakukan gerakan menanam bersama ini. Artinya kita juga membantu dalam rangka pengendalian inflasi. Mudah-mudahan apabila semua pihak ini bergerak, insya Allah inflasi akan segera bisa kita kendalikan. Untuk saat ini kita ada bantuan 4.000 bibit untuk untuk cabai merah, kemudian ada beberapa bibit yang lain dengan total sekitar 5.000 bibit. Sebelumnya istri Gubernur Kalsel Sabiri Nur ini menyatakan inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali tentunya akan memberikan dampak sangat memprihatinkan bagi masyarakat, terlebih bila tidak segera dibantu untuk didukung bersama. Oleh karena itu perlu dukungan dari semua lini termasuk melalui Gerakan Pramuka. Salah satunya dengan gerakan menanam jenis tanaman bahan pangan yang cepat panen seperti cabai, tomat, dan lain-lain. Muhail Banjar TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi
Sejumlah sekolah di Kabupaten Banjar menerima penghargaan Adi Wiyata. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.